Akhirnya setelah resmi tayang di platform online, film yang dari kemarin kalian request akhirnya nongol juga. Dan film yang dimaksud tentu saja adalah The Conjuring Last Rites. Katanya si film ini bakal jadi penutup dari perjalanan Ed dan Lorraine Warren. Nah pertanyaannya, apakah film ini seseram dua film sebelumnya? Atau malah cuma modal suara pintu berderit dan muka pucat doang? Bahkan kabarnya ada penonton yang sampai disiram air suci sebelum masuk bioskop. Entah promosi atau emang setannya rajin kerja lembur. Ya udahlah, daripada kebanyakan pembukaan, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari HDV Film. Cerita dimulai pada tahun 1964 di sebuah toko barang antik. Ed dan Lorraine, yang saat itu masih muda, sedang menyelidiki kasus aneh milik putri pemilik toko bernama Paula. Paula menjelaskan kalau ayahnya memiliki sebuah cermin tua yang dipercaya menjadi tempat bersemayam roh jahat. Sejak cermin itu ada di rumah mereka, berbagai kejadian aneh terus bermunculan sampai akhirnya sang ayah memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena sudah nggak kuat lagi menanggung teror. Sekarang cermin itu disimpan di gudang toko. Karena penasaran, Ed dan Lorraine memutuskan untuk memeriksa cermin tersebut. Namun baru saja Lorraine menyentuhnya, ia langsung merasakan sakit luar biasa di perutnya. Ed yang panik sadar kalau istrinya akan segera melahirkan. Dengan buru-buru ia membawa Lorraine ke rumah sakit. It's gonna be okay. Something's wrong. She's losing blood. Give me a flashlight. Di tengah proses persalinan yang menegangkan, tiba-tiba listrik rumah sakit mati total. Situasinya makin kacau karena Lorraine kehilangan banyak darah. Setelah perjuangan panjang, bayi mereka akhirnya lahir. Tapi suasana langsung berubah mencekam ketika sang bayi tidak menangis sama sekali. Dokter pun mengatakan kalau anak mereka tidak berhasil diselamatkan. Lorraine yang hancur tetap mencoba, berdoa dengan penuh keyakinan agar putrinya diberi kesempatan hidup lagi. Father, please. Please bring her back. Oh God. Dan entah bagaimana, keajaiban benar-benar terjadi. Bayi itu kembali bernapas dan akhirnya selamat. Anak pertama mereka pun diberi nama Judy. Singkat cerita, keluarga Ed dan Lorraine hidup bahagia membesarkan Judy. Namun ternyata Judy mewarisi kemampuan supranatural milik ibunya. Sejak kecil, ia sering melihat hal-hal gaib. Lorraine pun mengajarkan Judy cara menekan kemampuan tersebut supaya hidupnya lebih tenang. ...22 tahun kemudian, cerita berpindah ke sebuah keluarga besar yang tinggal di sebuah kompleks perumahan. Saat itu, mereka sedang sibuk menyiapkan acara pembaptisan keluarga. Sang ayah merekam momen pembukaan hadiah menggunakan handycam jadul.
It's got a crack. Anak sulung mereka bernama Heather sangat senang ketika mendapat hadiah sebuah cermin antik dari neneknya. Si nenek bilang kalau cermin itu dibeli dari acara lelang barang lama. Tanpa mereka sadari, ternyata cermin tersebut adalah cermin terkutuk yang tadi muncul di awal film. Are you serious? Oh yeah, definitely. I can see that. Okay, well, Dawn's foot got in the way. Setelah acara buka hadiah selesai, keluarga itu lanjut merayakan ulang tahun kecil-kecilan. Tapi suasana mulai aneh ketika lilin tiba-tiba mati sendiri. Heather mengira keluarganya sedang bercanda. Padahal semua orang sama sekali nggak melakukannya. What's wrong with you? Oh my God. Belum selesai sampai situ, atap rumah mendadak roboh dan menghantam Heather sampai kepalanya berdarah. Dan dari sinilah kekacauan benar-benar dimulai. Sementara itu, Judy yang kini sudah dewasa sedang merayakan masa pensiun kedua orang tuanya. Ed memutuskan berhenti menjadi paranormal karena kondisi jantungnya semakin parah akibat terlalu sering menghadapi gangguan makhluk halus. Bisa dibilang jantungnya udah capek tiap hari di jumpscare setan. Di tengah suasana hangat keluarga, Lauren tiba-tiba merasakan aura aneh. Judy juga merasakan hal yang sama. Untuk menenangkan dirinya, Judy mulai mengucapkan mantra yang diajarkan ibunya sejak kecil. Lauren langsung shock ketika melihat ada tangan pucat bertumpu di pundak Judy. Karena takut membuat It khawatir, mereka memilih diam dan merahasiakan kejadian itu. Kembali ke rumah keluarga tadi, seorang ibu bernama Janet sedang mencuci pakaian di basement. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang memanggil namanya dari kegelapan. Saat mencoba mencari sumber suara, Janet malah melihat sosok menyeramkan duduk diam di pojokan ruangan. Nggak lama kemudian, saat Janet sedang memasak sambil menelepon, menggunakan telepon rumah berkabel panjang. I also don't want that. Girls! Kabel teleponnya mendadak ditarik oleh sesuatu. Janet mengira anak-anaknya sedang bercanda, tapi ternyata semua anaknya sedang berada di ruangan lain. Malam harinya, putri kembar Janet sedang bermain boneka. Salah satu boneka mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Mommy! Ketika dicari, sang anak malah melihat sosok menyeramkan muncul di hadapannya sampai membuatnya histeris ketakutan. Karena sudah merasa terganggu, Heather akhirnya meminta adiknya, Don, untuk membuang saja cermin tua itu ke tempat sampah. It's the twins. They did it. They broke it. And Karen, sit down from there. What's she doing? No! Don't slap me with cheese. Keesokan harinya petugas kebersihan langsung menghancurkan cermin tersebut menggunakan mesin penghancur. Tapi anehnya, tepat saat cermin itu hancur, Don mendadak tersedak lalu memuntahkan pecahan kaca dari mulutnya. Semua orang langsung panik melihat kejadian itu. Are you joking, sweetheart? Ed sedang melakukan pemeriksaan kesehatan. Dokter memperingatkan kalau kondisi jantungnya sangat lemah. Kalau ia sampai terkena serangan jantung lagi, kemungkinan besar nyawanya tidak akan tertolong. Hannah. Setelah itu, Ed berterima kasih kepada Lauren yang sudah menyiapkan pesta ulang tahun kecil untuknya. Judy lalu datang bersama pacarnya yang bernama Tony untuk dikenalkan ke kedua orang tuanya. Happy birthday!
birthday, Dad! That's what I said. Happy birthday, Mr. Warren. Thank you. That's not a funeral. My goodness. Di tengah pesta, Judy senang bisa kembali bertemu Pastor Gordon yang selama ini sering membantu Ed dan Lauren dalam berbagai kasus supranatural. They sure found it. Only ribbon round it. Tak lama kemudian, Tony diam-diam menunjukkan cincin kepada Ed dan Lauren. Rupanya ia berniat melamar Judy dan meminta restu kepada calon mertuanya. Lauren jelas senang mendengarnya dan berharap Tony bisa menjaga Judy dengan baik. That's why you're so nervous in the car. Delicious. Congrats, dude. Thanks, man. Our case to the archdiocese. Sementara itu, di rumah keluarga Janet, Don yang sudah ketakutan meminta ayahnya pindah dari rumah tersebut. Sebelum semuanya terlambat, tapi sang ayah, Jack, mencoba menenangkan keluarganya karena ia sudah memanggil seorang pastor untuk memeriksa rumah mereka minggu depan. No, I'm not. Namun, malam harinya Jack sendiri mulai mengalami gangguan gaib. Saat hendak tidur, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka sendiri. Tubuh Jack mendadak kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Di saat bersamaan, Heather yang sedang menonton rekaman ulang tahun, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam video. Attention. Okay. Terlihat ada sosok misterius yang meniup lilin ulang tahun mereka dari balik kegelapan. Go. Ready? Oh my God, Heather, baby. Karena merasa keluarganya makin terancam, Janet meminta Jack mempercepat proses pembersihan rumah. Apalagi berita tentang rumah berhantu, mereka sudah mulai viral dan diliput media. This family is under siege by the servants. Jack and Janet Swirl claimed an evil presence. Do not line Chase Street Wednesday to see the Live. Good evening on this. Cerita lalu kembali ke Judy dan Lauren yang sedang berada di butik untuk fitting gaun pengantin. Saat pegawai butik pergi sebentar, Again. I'm sorry. Judy tiba-tiba kembali mendapat gangguan gaib. Ia melihat sosok menyeramkan yang mencoba menyerangnya. Judy sampai lemas ketakutan sebelum akhirnya makhluk itu menghilang begitu saja. Lauren yang sadar ada sesuatu langsung berusaha menenangkan putrinya. Sementara itu, Pastor Gordon akhirnya datang mengunjungi rumah Janet.
Setelah mendengar semua cerita keluarga itu, ia mengatakan bahwa dirinya perlu melakukan observasi terlebih dahulu sebelum mengajukan ritual pengusiran setan ke pihak gereja. Setelah menemukan tanda-tanda kuat adanya roh jahat di rumah itu, Gordon pergi ke gereja untuk melapor. Namun saat menunggu bertemu petinggi gereja, Son and the Holy Spirit. The Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. tiba-tiba ia mengalami mimisan dan mulai diteror kekuatan gaib. Sosok iblis menyeretnya hingga Gordon tewas mengenaskan. Beberapa waktu kemudian, Lauren menghadiri pemakaman Gordon bersama Judy. Father Gordon was light when we needed him most. I only wish that Saat menyentuh peti mati Gordon, Judy seperti mendapatkan penglihatan tentang sesuatu yang penting. Di rumah, Lauren yang sedang mencuci piring mendadak melihat saluran air mampet secara misterius. Di saat yang sama, Tony datang dan memberitahu kalau Judy ternyata pergi ke rumah keluarga Janet seorang diri. Ed dan Lauren langsung menuju lokasi. Sesampainya di sana, mereka melihat rumah itu sudah dipenuhi warga dan wartawan. Judy menjelaskan kalau kematian Pastor Gordon ada hubungannya dengan roh jahat di rumah tersebut. Mr. Smurl, please. Oh, thank you so much. Ia pun membujuk kedua orang tuanya untuk membantu keluarga Jack, karena hanya mereka yang mungkin bisa menghentikan semua teror ini. We should have never gone to the press. Ed akhirnya mulai menanyai keluarga Jack tentang awal mula gangguan yang mereka alami. Saat mendengar ceritanya, Lauren merasakan energi jahat yang sangat kuat di rumah itu. Tak lama kemudian, Lauren menemukan fakta kalau rumah tersebut dulunya adalah lahan pertanian. Seorang wanita pernah dibunuh menggunakan kapak
oleh suaminya sendiri karena ketahuan berselingkuh. Sang petani lalu membunuh mertuanya juga sebelum akhirnya mati. Namun Loren sadar ada kekuatan yang jauh lebih jahat yang mengendalikan semua roh itu. Sementara di dalam rumah, Judy mendengar suara ibunya memanggil dari loteng. Tanpa sadar ia sebenarnya sedang dijebak oleh makhluk gaib. Ketika sampai di loteng, Judy syok melihat cermin terkutuk yang sebelumnya sudah dihancurkan ternyata muncul kembali di sana. Belum sempat berpikir panjang, Judy langsung diteror oleh sosok menyeramkan dan nyaris celaka. Saat Loren datang, Judy menjelaskan kalau cermin itu menjadi sumber semua kekacauan di rumah keluarga Jack. It lalu menceritakan kalau cermin tersebut pernah mereka tangani puluhan tahun lalu. Namun setelah toko antik itu bangkrut, semua barangnya dilelang, termasuk cermin terkutuk tersebut. Karena itu mereka berencana membawa cermin itu ke ruang penyimpanan khusus milik Ed. Be our safeguard against you, Kim. By the power to prowl through the world. I'll get the car ready. Yeah, we'll be down in a second. Yeah. So is it just drywall underneath? Don't look at it! It's just us! She's here. Saat hendak memindahkan cermin, keadaan tiba-tiba berubah kacau. Judy mendadak kerasukan. Loren shock karena ternyata roh jahat itu sudah mengincar Judy sejak ia masih berada di dalam kandungan. Ed berusaha menyadarkan putrinya, namun justru mengalami serangan jantung akibat serangan makhluk tersebut. Judy, look at me. Look. Judy, listen to my voice. Kitty Fisher. There. Di sisi lain, Loren hampir kehilangan nyawa sebelum akhirnya diselamatkan Tony. Walaupun kondisinya kritis, Ed masih meminta Jack segera membawa keluarganya keluar dari rumah itu. Lalu mengajak Ed menyelamatkan Judy yang saat itu berada dalam pengaruh penuh roh jahat. Mereka akhirnya menemukan Judy dalam kondisi mengerikan. Dengan penuh kepanikan, Ed dan Loren mencoba menyadarkan putri mereka. Ed, I can help. I got it! Please, Lord! Please don't take her! Get quiet. Beruntung Judy masih bisa diselamatkan. Namun, teror belum selesai.
Cermin terkutuk mulai berputar liar seperti gasing raksasa. Lauren kemudian meminta Judy berhenti menahan kemampuannya dan mulai melawan roh jahat itu bersama. Sama sebagai keluarga, setelah perjuangan panjang, akhirnya mereka berhasil mengalahkan roh penghuni cermin tersebut. Film kemudian ditutup dengan hari pernikahan Judy. Ed terlihat mendampingi putrinya menuju altar dengan penuh haru. Menurut catatan di akhir film, Ed mengalami stroke di usia 74 tahun dan dirawat oleh Lauren sampai akhir hidupnya. 5 tahun kemudian Ed meninggal dunia di usia 79 tahun, sedangkan Lauren wafat pada usia 92 tahun. Walaupun kisah mereka sering menuai kontroversi, pasangan ini tetap dianggap sebagai salah satu tokoh paling terkenal di dunia paranormal. Nah, jadi gimana menurut kalian soal akhir kisah film ini? Puas atau malah biasa aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.